Utara. Dan saudara Al-Wafi Sembiring, SH, tim hukum Ranlovo, serta saudara Ardik Putra ya, sebagai tim hukum dari saudara Fadel. Saudara-saudara, preskon kita hari ini saya sudah sebut sebagai tindak lanjut dari 5 hal yang akan saya sampaikan pada petang hari ini. Pertama, tentang sikap Fadel dan keluarganya terkait dengan telah dikirimkannya dan telah diterimanya oleh keluarga Fadel, yaitu surat pemberitahuan dimulai penyidikan atau SPDP, yang itu bermakna bahwa penyidik telah memiliki 2 alat bukti yang sah secara hukum yang membuat proses penyelidikan menjadi penyidikan. Poin pertama itu, ini saya jelaskan. Yang kedua, tentang rencana kedatangan kami tim hukum dan saudara Fadel Al-Fajar Bajide dan keluarganya ke Polda Metro Jaya Jakarta, khususnya Bid Propam dan Paminal, terkait dengan surat kami, gitu ya, yang kami sampaikan perihal penanganan kasus terkait dengan saudara Fadel Al-Fajar Bajide di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang ketiga, tentang panggilan dari Polres Metro Jakarta Selatan kepada saya Razman Arif Nasution perihal laporan polisi saya terhadap saudari NN, dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dan atau ujaran kebencian. Yang keempat, tentang rencana pelimpahan berkas atau P21 tahap 2, pelimpahan administrasi dan juga tersangka saya dan saudari Iklim Hakim di Baris Krim Mabes Polri besok hari Senin 4 November 2024 pukul 8 WIB di Baris Krim Mabes Polri dan lanjut ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Yang kelima, tentang telah dilakukannya BAP tambahan terhadap saya Razman Arif Nasution dan saksi-saksi saya, saudara Mukmin Arahab, saudara Gusti Gunawan Daulae di Polda Sumatera Utara hari Kamis kemarin, perihal permintaan dan atau petunjuk jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dengan laporan saya terhadap saudari Denis Cahyesta yang insya Allah sebentar lagi juga akan digelar di persidangan. Saudara-saudara sekalian, tentang Fadel, poin pertama, saya diinfo oleh saudara Martin Bajide bahwa mereka telah menerima SPDP. Banyak wartawan yang tanya, bagaimana reaksi Fadel? Maka jawabannya, reaksi Fadel sebagai anak muda, sebagai orang yang barangkali belum begitu matang, jawabannya dia sedikit berontak. Berontak dalam pengertian apa? Dia langsung video call saya. Bahkan ketika kami rapat Zoom, via Zoom, karena saya sedang berada di luar kota, beliau mengatakan kepada saya, Om, saya bersumpah saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Tapi kenapa bisa naik sidik? Saya jelaskan, naik sidik itu penyidik sudah memiliki 2 alat bukti terkait laporan NN. Terus saya jadi tersangka dong? Saya bilang belum tentu. Kalau tersangka gimana Om? Saya ditahan nggak? Ini saya cerita padanya. Saya bilang kalau ditahan
Tergantung pasal yang disangkakan apa. Itu mana ya? Karena ada dua. Pertama, dugaan pelecehan seksual atau kekerasan seksual anak di bawah umur, atau melakukan hubungan intim terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, atau dengan kekerasan. Yang kedua, dugaan aborsi. Kalau aborsi 4 tahun. Apakah dapat ditahan? Sangat subjektivitas oleh penyidik. Tapi kalau tersangkanya masuk pada kekerasan seksual anak di bawah umur, maka ancaman hukum menjadi 15 tahun, maka lebih memungkinkan untuk ditahan. Terus dia tanya, kalau saya tidak melakukan bagaimana? Maka saya katakan, jawaban saya kita lihat perkembangan lebih lanjut. Ketika nanti Fadil diperiksa, kita akan tanya, kita akan lihat apa bukti yang dimiliki oleh penyidik. Berikutnya, kita akan lihat bagaimana respon dari Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, dari Bapak Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Karena saya sudah berkomunikasi baik melalui chat WA, baik melalui surat kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan, saudara atau Bapak Kombes Pol Ade, dan juga Kasat Reskrim AKBP Gogo Galesu. Poinnya adalah kami menginginkan dilakukan gelar perkara khusus. Jadi gelar perkara khusus ini bukan sesuatu yang haram. Gelar perkara ini sesuatu yang menjadi sebuah keniscayaan ketika kita melihat ada perdebatan hukum yang menurut kita akan berimplikasi, bisa saja berimplikasi penerapan hukum yang keliru terhadap seseorang yang dilaporkan. Surat kami juga sudah masuk ke Polda Metro Jakarta. Apa itu? Untuk juga meminta lakukan gelar perkara, agar gelar perkara ini benar-benar terang benderang. Kenapa begitu? Karena kami sudah datang ke Kementerian PPA, kami minta agar safe house itu benar-benar independen. Berikutnya, kenapa kami minta agar dilakukan gelar perkara? Karena kami selalu dapat informasi dari Fadil, Om, saya tidak melakukan itu, dan saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh NM di media atau pengacaranya bahwa ada pengakuan yang diduga datangnya dari LM atau Loli, dia sangat yakin bahwa tidak mungkin Loli menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang saya lakukan kepada dia. Karena itu dia minta agar berhadap-hadapan, apakah ketika gelar perkara ataupun ketika konfrontir. Kan kita tidak berdua saja. Ada kami kuasa hukum, ada Fadil, ada keluarganya, ada NM sebagai ibunya LM, ada juga kuasa hukumnya, ada juga omnya, dan ada penyidik di situ, dan ada mewakili propam, ada mewakili wasit, ada mewakili ruasnya, semua lengkap. Supaya terang benderang masalah ini. Saya juga kaget kemarin, pengacaranya bilang dia akan berangkat ke luar negeri, gitu ya. Begitu. Saya lihat sekarang wartawan ini, kalian ini sudah lebih banyak poskonya di Polres. Karena tiap hari ada berita baru di sana. Jadi apa yang saya lihat, bahwa dia bilang ada informasi dari luar negeri yang menguatkan keterangan dari data yang mereka punya. Nah ini bagi saya, ya saya duga ini bisa jadi upaya untuk mengimbangi apa yang kami lakukan. Saya tidak pernah cari-cari orang, apakah apakah Ibu JF, itu ada, dan itu harus diperiksa oleh Polres. Nggak bisa, karena dia tahu cerita itu. Kita nggak boleh berkutat dong pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Loh, sebelum April, Maret itu mana dia? Nggak bisa. Itu harus ada rangkaian yang harus kita lihat. Jadi hukum itu nggak bisa sepotong-sepotong gitu. Oke, itu poin pertama. Dan nanti Gui sebagai perwakilan dari kuasa hukum yang lama akan memberikan tambahan, tentu juga dengan Rahman.
Kemudian tentang kedatangan kami ke Polda Metro, kami sudah menerima surat, saya sudah dihubungi, dan tentang proses penyelidikan dan penyidikan yang kami duga belum maksimal penanganannya, karena baru dalam tahap klarifikasi, kemudian gelar, lalu kemudian naik sidik. Kenapa sih nggak ditunggu dikasihkan kami data-data itu ketika diperiksa, sehingga kita melihat ada semacam, oh ternyata ada begini, tiba-tiba naik, walaupun naik sidik belum tentu menjadi tersangka. Naik sidik bahkan bisa dihentikan. Itu terjadi di kasus saya. Dugaan ijazah palsu yang sudah SP3 dan dugaan penipuan penggelapan. Kemudian yang ketiga, tentang BAP atau pemeriksaan terhadap saya selaku pelapor, sudah saya terima suratnya. Ini suratnya dari Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan laporan saya terhadap saudari NM. Saya harusnya diperiksa hari Jumat kemarin, tanggal 25 Oktober. Tapi karena saya masih berada di luar kota dan hari ini kita masih preskon, kemarin saya masih di luar kota, baru nyampe malam, maka saya minta untuk ditunda ke minggu depan. Itu laporan saya terhadap saudari NM. Sedangkan laporan dari Pak Umar Bajide terhadap NM dalam proses. Terkait dengan laporan saudari NM kepada kami, tim hukum di Polda Metro, kami tunggu pemberitahuannya untuk kami nanti datang, dan seluruhnya akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Yang terakhir, tentang BAP tambahan terhadap saudari Denis Chadesta. Kami sudah diperiksa hari Kamis kemarin, dan sesuai dengan petunjuk jaksa sudah dipenuhi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera disidangkan. Saudara-saudara, untuk stressing point sore hari ini adalah bahwa laporan saudari Hotman Paris, saudara Hotman Paris kepada Razman dan Hakim, tersangkanya 2. Ya. Jadi jangan selalu disebut-sebut si botak, tapi kok nggak pernah sebut Ikrimah. Dan pasal yang disampaikan ke saya itu adalah pasal 27 ayat 3, Junto 310 311, dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, dan juga pasal 64 KUHP. Artinya penyidik tahu bahwa pelaku utama dari yang diduga pencemaran nama baik itu adalah orang lain yang dalam tanda pemahaman hukum kita IK, atau yang sudah disebut dalam berita acara, ya, atau PIA. Kenapa saya katakan, masa iya saya pasal 55 dikenakan kayak korupsi aja? Yang saya tangani kasus yang pasal 55 itu banyaknya orang tidak pidana korupsi, turut serta. Apa untungnya saya turut serta? Seperti ini kita preskon kemarin, ada di sini Fadel, terus dibilang tidak ada. Karena itu berlarut-larut, maka oke, lempar saja ke pengadilan. Nanti kita akan lihat. Jadi besok teman-teman media, saya harapkan berkenan hadir di Mabes Polri untuk jam 8. Saya ada di sana dengan saudari Ikrimah. Beliau yang melakukan dugaan kesalahan lah ya. Ini tapi memframing dirinya seakan dia benar dan orang yang salah. Ini nanti akan ketemu saya Hotman Paris. Tunggu saja episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini apa yang disampaikan oleh adik saya Firdaus Iwowo adalah dalam rangka praduga tidak bersalah ya. Dia tidak menuduh bahwa saudara Hotman adalah saudara Hotman karena sesuai dengan keterangan dari saudari Ikrimah. Kita terpaksa sebut nama, berbeda kita buat. Kemudian bagaimana chat-chatnya itu nanti akan kita buka di pengadilan.
Dan makanya kalian harus lihat karena itu seru sekali. Itu saja ya. Nah, terima kasih saudara atau adinda saya Firdaus sudah mengawal kasus ini. Saya sedang, beliau orangnya sangat profesional dan juga berani. Baik, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasman, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk terus belajar dan mengambil ilmu yang dipelajari selama kuliah dahulu. Baik, teman-teman media, ada 5 agenda, tapi saya pikir sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh Pak Rasman terkait poin-poinnya. Saya pikir saya hanya menambahi sedikit aja. Yang pertama terkait dengan akan dilimpahkannya atau P21 berkas perkara doktorat Pak Rasman ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Pertama, kami ingin menyampaikan kepada para klien kami yang saat ini masih memberikan kepercayaan kepada kantor hukum Ratmafong. Para klien kami yakin dan percayalah bahwa kami akan terus maksimal membela semuanya. Yang kedua, bahwa ini semua adalah fitnah dan ini semua adalah kriminalisasi terhadap profesi advokat. Kenapa saya menyebutkan bahwa ini adalah kriminalisasi advokat? Pertama, saya mau masuk terlebih dahulu pada hak imunitas advokat, pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang mana dikatakan secara jelas bahwa seorang advokat atau pengacara yang mendampingi kliennya baik di dalam ataupun di luar pengadilan tidak dapat dituntut baik secara pidana ataupun perdata. Dan kami yakin Pak Rasman dalam mendampingi PIA selama dalam rentang waktu 25 April sampai dengan ini adalah advokat yang beritikat baik. Kenapa kami selalu menyampaikan bahwa kami adalah advokat yang beritikat baik? Pertama, PIA ketika kami dampingi tidak 1 rupiah pun kami pungut biaya, alias dalam istilah hukum ini disebut pro bono. Free pembelaan hukum kami untuk dia. Dan kami tidak ada masalah apa-apa dengan Hotman Paris. Kami murni menerima kuasa dari dirinya dan kemudian memberikan advice hukum. Ada beberapa advice hukum yang telah kami berikan. Yang pertama, kami telah menyampaikan ataupun mendampingi Putri PIA ke Bareskrim Mabes Polri yang pada saat itu diterima oleh Karobinov, yaitu membuat aduan terkait dugaan pelecehan seksual. Yang kedua, kami mendampingi PIA ke Kementerian PPPA untuk menyampaikan aduannya dan memohon perlindungan hukum kepada PIA selaku korban agar dirinya tidak terus diintimidasi oleh terduga pelaku HPH. Karena memang selama kami mendampingi dan ini menjadi pemberitaan yang sangat viral, HPH beberapa kali mencoba untuk mendekati oleh PIA pada masa itu. Yang kemudian ketiga, kami secara non litigasi telah menyampaikan sesuai dengan permintaan dia, karena memang PIA sendiri yang meminta Pak Rasman untuk mengupload di media sosialnya. Jadi pasal 27 ayat 3 itu adalah pasal di mana seorang terduga pelaku itu
diwajibkan ataupun unsurnya yang harus terpenuhi adalah dirinya mentransmisikan, mengupload gitu. Oleh karena upload atau transmisi ini diminta sendiri oleh klien, maka kami pikir itu bahagian dari pembelaan hukum secara non litigasi, dan harusnya hak imunitas ini harus diberikan kepada advokat, dalam hal ini adalah Pak Rasman Arif Nasution. Jadi Bapak Ibu para klien kami, ini yang paling penting, jangan takut terhadap isu-isu apapun, termasuk penggiringan opini yang disampaikan oleh HPH di dalam media sosialnya. Dia selalu mengatakan, pengacaramu sebentar lagi akan menjadi terdakwa dan akan disidangkan. Bagaimana nasib perkaramu? Hari ini kami tegaskan 100% kami gak akan getar terhadap laporan dia itu, dan kami akan buktikan dan kami akan buka semuanya. Teman-teman media, yakinlah, ikuti terus perkara ini. Akan ada satu hal yang besar sekali yang nanti akan terungkap di dalam persidangan. Ikutin ini teman-teman semuanya. Itu terkait dengan LPHPH, yang kemudian terkait dengan naik sidiknya LPNM terhadap klien kami Fadel. Naik sidik seperti Rasman tadi itu adalah hal yang biasa, karena ini dalam rangka mekanisme penanganan pada tingkat kepolisian, yaitu dimulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan dan penetapan tersangka, kemudian pelimpahan kejaksaan, kemudian mempersiapkan surat dakwaan. Inilah mekanismenya. Terhadap seseorang itu, dia bisa ditetapkan atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana. Kami menghargai bagaimana polisi menangani kasus ini dengan cepat. Tapi mohon maaf, hari ini kami harus menyampaikan kritik, dan mudah-mudahan inilah kritik yang membangun. Kritiknya adalah penanganan yang cepat, tapi dilakukan tidak dengan cara yang tepat. Saya pikir berulang kali kami mengatakan bahwa setiap orang yang dilaporkan berlaku kepada dirinya azas presumption of innocence, azas praduga tak bersalah. Dirinya harus diberikan kebebasan untuk membuktikan bahwa bahwa Fadel tidak bersalah. Dalam hal ini kami telah mengajukan 8 orang saksi dan 1 orang ahli, dan itu kami ajukan sebelum diumumkan naik sidik. Artinya haruslah terlebih dahulu penyidik ini memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh kami, tim kuasa hukum Fadel. Tapi dalam hal ini tidak. Mereka memaksakan diri melakukan gelar perkara tanpa saksi-saksi ada charge untuk diperiksa. Artinya ini kan sudah timpang gitu. Kami mohon agar ke depan ini tidak terjadi lagi. Ya sudahlah, kalau memang perkara ini sudah naik sidik, tapi mohon untuk dalam proses penyidikan ini harus fair. Periksa dulu saksi-saksi ada charge yang kami ajukan. Kemudian saya juga mau menjawab pernyataan dari NM beberapa waktu lalu yang dia menyatakan dalam minggu ini Fadel akan ditahan. Saya tegaskan bahwa jangan menyampaikan opini atau narasi yang sesat, narasi-narasi yang tidak berdasarkan oleh hukum. Karena poinnya adalah secara aturan semua orang pasti memahami seseorang dapat ditahan, dapat ditangkap itu ketika statusnya sudah menjadi tersangka. Hari ini status baru masih naik sidik, tidak boleh ada penahanan, penangkapan, karena memang kalaupun nanti kami akan menerima undangan klarifikasi, status Fadel itu masih sebagai saksi, bukan tersangka. Dan kami yakin sebagai kuasa hukum
dan berdasarkan keterangan-keterangan dan alat bukti yang disajikan oleh klien kami, insya Allah Fadel tidak bersalah dan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya. Saya pikir itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah keluarga, yang lebih tahu itu suasana kebatinan keluarganya, yang selalu koordinasi itu di dalam adalah saudara Goi. Coba cerita Goi, bagaimana Fadel dan keluarganya yang kamu tahu? Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bang. Mungkin aku cerita singkat kali ya. Kemarin kita sudah Zoom meeting, kemudian disampaikan ya dari Fadelnya sendiri shock, karena memang betul-betul dia tegas bilang bahwa dia tidak pernah melakukan yang dituduhkan, sehingga dengan bahkan untuk status net sidik aja saudara Fadel shock. Itu yang bisa kita sampaikan. Jadi bukan status yang lain apa tersangka, dan untuk net sidik aja saudara Fadel shock, karena kita ketahui jelas bahwa laporan tersebut tertujukan kepada dia sebagai terlapor, sehingga dengan yang sidik aja dia shock. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, kami juga mungkin ingin karena tadi Bang Ahmad bilang sudah sampai ke penyidikan, mungkin kami ingin minta bahwa dalam tahap penyidikan ini biarkanlah saksi-saksi ahli charge yang sudah kita ajukan ini diperiksa. Karena apa? Kami tahu bahwa tujuan penegakan hukum itu adalah untuk mewujudkan bukti seterang cahaya. Ya. Kita tahu bahwa tempusnya kan dari Januari. Kalau yang dituduhkan dalam laporan, kayak gitu kan. Artinya saksi-saksi ini kan berguna untuk menjelaskan itu, bahwa keterangan saksi-saksi ini sudah menyampaikan soal itu, sehingga ada baiknya untuk mewujudkan prinsip hukum bukti seterang cahaya, ya kami mohon untuk diperiksa lah saksi-saksi ini. Jadi jangan sampai hanya berat, terkesannya kami merasa terkesan berat gitu ke bukan pihak kami. Nah itu yang kami minta untuk ke depan dalam tahap sidik pun jangan terburu-buru dan periksa sedetail mungkin bahan materi hukumnya. Mungkin dari saya gitu sih Bang. Baik, silakan pertanyaan. Silakan. Bang izin, berarti kalau misalkan sudah naik penyidikan, artinya kan si Fadel sendiri merasakan kekhawatiran Bang, kalau misalkan memang itu adanya berlanjut, hukumnya ini akan berlanjut. Nah, pada saat di situ laporan ke Abang ini dia bentuk rasa takut atau hanya cerita kekhawatirannya sih Bang? Rasa takut karena memang sudah buktinya mungkin ya, buktinya sudah lengkap dan segala macam sudah lengkap dari laporan tersebut. Kalau bukti lengkap dan tidak lengkap itu versi penyidik. Nanti kita lihat di dalam. Tetapi sebagai seorang anak muda, saya katakan tadi dia pasti shock. Itu dijelaskan oleh perangkat. Dia shock. Ibunya juga WA saya. Sampai ibunya bilang, Pak, apakah orang yang tidak melakukan perbuatan bisa dituduhkan? Orang yang tidak tahu masalah bisa dituduh. Saya bilang nanti kita lihat digelar. Dan Fadel itu pada waktu kita Zoom meeting dia juga langsung tampil menunjukkan wajahnya. Kok dia mengatakan tidak melakukannya. Nah karena itu dia kaget, kok bisa? Gua kan nggak melakukannya Om. Tapi kok jadi begini? Kok bisa katanya 2 alat bukti? Iya, nanti kan bisa kita periksa lagi. Saya tenangkan dia sambil mereka selalu rapat keluarga dan keluarga besar bapaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Karena itu tadi rentang waktu tempusnya itu kan itu Januari 2023 sampai dengan saya lihat di situ September 2024. Januari 2024 sampai dengan September 2024. Tapi pengacaranya selalu ngomong pihak mereka itu katanya selalu tolong diingat-ingat, tolong ingat apa yang Anda lakukan bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, kalau kita lihat dari Januari, ini rentetan peristiwanya bisa mundur lagi ke belakang waktu dari UK gitu loh. Nah ini kan harus dikaji semua, kan laporan dia juga begitu. Nah ini yang jadi pertimbangan. Jadi kalau kami katakan bahwa apakah Fadel shock ya, apakah Fadel kecewa ya, apakah Fadel takut? Jawabnya tidak. Karena dia merasa tidak benar melakukannya. Tapi was-was ya, nah itulah tugas kami sebagai pengacara. Begitu.
Dari awal saya sudah pernah sampaikan, ketika preskon di sini juga, kiranya NM bisa membuka hati dan kita berkomunikasi. Bahkan ada satu artis senior yang langsung telepon saya berinisial AA untuk juga supaya memberi masukan kepada NM. Kalau udah begitu anak muda, udahlah bang, tunggu usianya dewasa, kawinkan aja. Dia marah-marah NM-nya. Nah, jadi kalau kita nanti datang, sekarang kita omongi begitu, dia akan bilang kita takut. Dia akan bilang, itu kan merasa bersalah gitu. Cuma terakhir-terakhir saya lihat memang jeruk lemonnya sudah jarang berkicau gitu. Saya nggak tahu kenapa tuh, mungkin karena ada yang ngasih tahu barangkali. Itu laporan Bang Rasman tuh unsurnya masuk tuh gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Ya, begitu jawaban kami. Silakan yang lain. Bang, tapi dari pihak NM sendiri ini kayaknya meyakinkan banget kalau misalkan dia selalu membuatkan statement akan dimasukin. Nah, itu kan membuat psikis atau mental dari Fadil seperti yang mengatakan, atau mungkin memang benar-benar dari situ jadi tekankan terus. Nah, pelan-pelan mereka sudah mulai paham bahwa dari dulu kan yang begitu. Saya akan menjarakan satu rumah, keluarga-keluarga, beliau perlu tetangga-tetangganya. Nah, kalau waktu lihat ternyata nggak terbukti kan, akan ini nggak ada. Kita lihat aja udah 1,5 bulan ini proses ini. Kami tidak mengatakan proses ini terlalu cepat, bukan. Yang disampaikan Rahmat tadi cepat, tapi kalau tidak tepat kan persoalan juga. Kita terlalu slow juga nggak bagus. Maksud kami, semua instrumen yang bisa dilakukan oleh terlapor dalam rangka membela diri yang diatur oleh undang-undang itu harusnya dilakukan. Jangan buru-buru naik sidik, periksa saja dulu saksi dari kami. Kemudian tunjukkan kepada kami mana dasar sehingga begitu kuat laporan NM yang bisa diberikan kepada klien kami untuk dijawab. Contoh, kalau penanganan kasus di KPK, saya sering di sana. Satu ruangan itu, kalau si terlapor, ini masih saksi nih, terlapor, dia masih bertahan dengan argumentasi dia, jadi kakak buka. Rekaman suara keluar bos. Ini suara siapa Pak? Gak bisa ngindar, ini nomor siapa Pak? Kita kan, saya pengen tahu itu, saya pengen lihat itu. Ini ada foto, ini ada video, ini kamu berdua, ini ada chatting. Saya akan bisa berpikir, ini orang bohong sama kita. Itu nggak ada, bos. Yang kemarin itu baru kakak dengan akta kelahiran, tiba-tiba naik sidik, begitu. Berarti sejauh ini abang belum tahu alasannya kenapa bisa naik menjadi sidik. Belum tahu. Dalam pikiran kami malah sebenarnya kan kemarin Jumat tuh prediksi saya Kamis itu ada panggilan ke Fadil karena mereka sudah periksa saksi-saksi. Saya nggak tahu apa mungkin karena surat kita kan karena saya WA juga memang jujur saya WA Pak Kapolres, terus saya udah beritahu bahwa Polda juga nunggu kami. Nah saya rencanakan untuk datang ke Polda itu dalam 1, 2, paling lama 3 hari ke depan kami akan datang. Dan ini ruang bagi kami untuk menjelaskan bahwa ada dugaan yang tidak profesional dalam penanganan ini. Itu kan ranahnya mereka di sana gitu. Dan Kementerian PPA sudah merespon ya karena minta aja keterangan mereka bagaimana versi Kementerian PPA terhadap kasus seperti ini. Kira-kira begitu. Sama dengan posisi nanti Saudari Iqlim Hakim sudah bersuara, sudah bercerita semua di kementerian, dia kan harus buka semua dan dia harus pertanggungjawabkan kata-kata Iqlim Hakim itu, gitu. Kira begitu. Oke? Abang kalau abang merasa tidak terima gitu, kalau abang merasa tidak terima gitu dengan yang dibilang terlalu cepat, namun tidak tepat gitu, apakah abang sudah berusaha menanyakan ini terhadap ke pihak Polres Jakarta? Saya tidak punya kewenangan untuk memprotes itu langsung kepada mereka, tapi lewat statement media, statement saya itu saya teruskan, baru di bawah saya caption. Tolong dianalisa statement saya ini, Pak Kapolres, Pak Kasareskrim, Bu Nurma, saya gituin adekku, dan saya panggil adek, kenapa kok dia yang marah? Dia nggak mau saya panggil adek. Kalau begitu, coba kalian lihat TV 2021, di situ ada NM, jadi salah satu host bersama dengan Uya. Dia panggil saya Bang Rasman, kok sekarang marah? Saya panggil lagi. Janganlah, kan gara-gara urusan Fadil dengan urusan si
Loli, kita benci kepada saya dong. Oke Bang, dan respon dari pihak Kapolres sendiri seperti apa Bang dengan ini apa? Saya melihat Pak Kapolres ini profesional. Dia baca tapi dia teruskan kepada yang berwenang, anak buahnya untuk direspon. Saya kira begitu kalau pemahaman saya. Tapi di awal kita kontak WA, beliau balas. Artinya dia tahu bahwa laporan kita jalan, termasuk laporan saya. Begitu, silakan. Selain soal naik ini, kemarin tuh ada omongan kalau LM sudah kecelakaan sama Fadel beserta keluarga. Disampaikan oleh FM. Kami nggak yakin. Kami nggak yakin. Itu kalau kami duga itu propaganda. Saya nggak yakin. Dan sampai hari ini saya mau tunjukkan bukti kapan duduk berdua LM dengan NM. Duduk berdua, hat to hat, ya tidak. Duduk kayak kita nih ngobrol nih. Karena faktanya, kalau faktanya sudah baik-baik mereka, tidak mesti harus di-set-house. Di rumah NM aja udah. Tapi karena LM sekarang kita duga masih bersikeras tidak mau, dibuatlah ini, dibuatlah itu. Makanya saya bilang penyidik, Pak, kemudian Pak Kasareskrim, Pak Kapolres, rekan-rekan saya tolong. Jangan karena opini publik ini jadi blunder. Saya percaya ini akan sangat profesional dan kami ingin yang profesional itu. On the track profesional, bukan on the track begitu aja, enggak. On the track dan profesional dan presis, prediktif. Ini ada nanti saja. Responsibility, transparansi dan berkeadilan begitu. Oke Bang, mungkin dari versi Abang seandainya kan Abang bilang Loli kan kenapa mesti harus di safe house ya? Artinya kalau memang misalnya ketemu antara Fadel dengan Loli dan mereka masih bersatu nih gitu loh. Artinya Loli merasa tidak menjadi korban atau apa. Menurut hukumnya sendiri seperti apa? Apakah sementara ada bukti lain dari kalau orang itu sedang berpacaran kan ada masalah. Tapi kalau mereka mengakui bahwa mereka melakukan hubungan seksual itu baru masalah. Yang mau dikaji itu nanti Fadel sendiri atau ikut LM-nya kan gitu. Dilihat dulu dong. Walaupun bilang dia nanti umur dia kan lolos juga ya kan dasar belakang gimana? Ya kalau mereka Contoh kalau dia yang suruh, kalau dia yang maksa dengan ini sekarang gimana coba? Ini saya sudah katakan, ini aib keluarga yang tidak perlu diungkap ke permukaan. Ini memalukan. Kebayang nggak NM itu bagaimana LM itu nanti kalau sudah dewasa? Ya, dia nggak berjodoh misalnya dengan Fadel, dia punya suami yang lain, jejak digitalnya gimana nih anak-anaknya dengan suaminya? Pikirin loh. Lu itu loh begini, aduh sudah. Saya saja udah mengalami perbedaan tekanan pressure media begini, kita udah nggak nyaman bro untuk terhadap keluarga ya. Apalagi seperti ini sangat tidak ini, ya. Gimana? Bang, tapi ada agenda pemanggilan buat Fadel sendiri nggak sih Bang? Maksudnya ada agenda pemanggilan? Kami menunggu dan belum ada sampai hari ini. Belum ada sampai hari ini. Baik, untuk pendapat hukum ini silakan sedikit Bung Firdaus tentang Fadel ini, silakan. Tidak apa-apa, silakan aja. Iya, sepanjang tidak menyinggung NF kan? Siap. Ya, jadi sebenarnya menurut pendapat saya, tapi saya tidak ada kuasa, tapi saya tetap berpendapat. Terima kasih Bang Rasman. Iya. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya ini masalah konyol. Kenapa saya bilang masalah konyol? Masalah yang dipaksa-paksa karena ingin memaksakan diri agar dipandang hebat di Indonesia ini. Kenapa saya bilang masalah konyol? Masalah yang memang kita lihat dari jejak digital ya, saudara LM dilepas begitu saja ya oleh ibunya di luar negeri dengan pergaulan yang seperti itu, akhirnya kembali ke Indonesia dengan kondisi yang seperti ini gitu. Dan akhirnya menyalahkan orang padahal itu perbuatan dari mereka sendiri dengan keluarganya gitu. Namun saya berpendapat bahwa ini judulnya konyol. Jadi proses penyelidikan yang konyol, yang terlalu memaksakan menurut kami, karena dalam proses ini juga harus disesuaikan dengan pihak Kapolri. Namun di sini ada beberapa mekanisme yang saya lihat, saya tidak berani bicara banyak Bang karena saya tidak ada kuasa, jadi hanya memberikan judul saja. Ini pemeriksaan konyol gitu. Itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak kasih kuasa karena beliau ini kemarin kan sempat minta maaf sama NM. Nanti kalau dikasih kuasa takutnya nanti diserang lagi dia. tapi tadi bilang pengen konyol kok. Kalau berbicara masalah Hotman Paris, saya sikap Hotman Paris. Tapi kalau ini Begini, konyol dalam pengertian sendiri. Kan dianggap nih sekarang kita ini ibu, terus anak jadi begitu.
Anak bisa apa langsung begitu aja, kan enggak juga. Nah sekarang ini aja, kalau dia selalu mengatakan bahwa sudah menyesal LM kepada situasi yang bangun rumah, uangnya keluar, kan gitu-gitu ya, mau rubuhkan rumah segala macam. Hanya Anda tunjukkan ke kami video mereka nongkrong baik dengan ibunya, baru kami yakin. Dan kalau sudah tidak penting di safe house, sudah memang nyaman sama nyaman, balik aja ke rumahnya. Emang kenapa? Kan ibunya. Tapi itu masih kami ragukan, kira-kira begitu. Nah, jadi terhadap masalah ini, saudara Ardik dengan saudara Wafi juga sudah memahami kasusnya. Silakan, Wafi, sedikit. Kalau Ardik ya, bagaimana tanggapannya dengan kasus yang kalian sudah saksikan? Karena semua tim ini bekerja, masing-masing mendalami. Silakan, Wafi. Ya, terima kasih Pak Rasman sudah diberi kesempatan untuk memberikan masukan ataupun pernyataan terhadap kasus ini. Menurut pendapat saya dan kami tim yang sudah kami bahas, cuman menyambung daripada apa yang dibilang Pak Rasman, Bang Rahmat, semua sudah dipaparkan secara cukup rinci dan detail. Dari saya sih apa yang sudah terjadi di sini benar. Semua saksi-saksi yang kami ajukan itu belum pernah dipanggil, semua saksi ada charge. Nah, artinya dalam hal ini ada timpang tindih penanganan kasus. Maksud kami seperti yang dibilang Pak Rasman, coba paparkan apa yang menjadi kesalahan Fadel, apa yang menjadi bukti otentik yang menyatakan Fadel itu bersalah, ataupun sekarang ini masih naik sidik, kan gitu. Apa bukti otentiknya? Jangan-jangan mungkin memang diduga ada perilakunya, tapi tidak tahu siapa pelakunya. Jadi diduga ini nyari kambing hitam, kan begitu? Ini masih diduga, kan itu? Mana tahu memang ada perbuatannya, tapi diduga ini mencari kambing hitam karena diduga tidak ada pelakunya, belum tahu pelakunya, kan? Nah, ini yang kami khawatirkan. Maka dari itu saya berharap semua instrumen hukum yang berjalan, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, bertindak adil dalam penanganan kasus Fajar Bajile. Terima kasih, itu saja mungkin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami, ya saya sedikit aja menambahkan, yang kami mintakan ini kan gelar perkara khusus, jadi nanti biar semuanya terang itu dipertimbangkan, apa yang menjadi bukti kami, apa yang menjadi bukti mereka pun kita tahu apa. Kan ini kan semua rekan-rekan, Bang Rasman dan tim ini nggak tahu kalau bisa naik CD. Jadi makanya kalau digelar perkara khusus itu nanti penyidiknya pun nanti akan diperiksa terus apa aja yang ya, supaya nanti jangan sampai seolah-olah belum ada bukti yang pasti tapi udah naik sidik. Jadi kan kita juga nggak tahu nih apa yang jadi masalahnya. Jadi sama satu lagi, sampai kemarin kita zoom ini Fadel tidak takut. Itu yang harus kita tegasin juga ya, Fadel tidak takut. Kalau shock, saya rasa karena Fadel dari usianya juga masih muda, saya yakin sekali siapa sih yang nggak shock dia naik penyidikan dan mungkin akan jadi tersangka, padahal dia belum tentu jadi tersangka. Itu kondisi psikologis yang wajar kalau menurut kami. Paling itu sedikit aja Bang. Terima kasih. Baik, begini. Bentar. Begini. Saya heran. Sudah tahu NM ini orangnya suka meledak-ledak, kadang terkesan mendahului penyidik. Nah, tapi Polres mohon maaf ini kepada adik saya Nurma kadang-kadang kayak mau beri ruang gitu. Jadi sehingga keluarlah kata-kata 1.000.000% akan baju oranye. Ini kan tidak baik. Lalu kemudian ada yang saya perkarakan, yang disampaikan oleh Ibu JF kepada saya dan E dari UK itu baru 2 hari yang lalu. Karena dia lihat di live-nya NM itu dan statement dari media menghina keluarga JF lagi dengan E.
Dia marah, kemudian dia buat lagi postingan kan, dia kirim lagi, meledak lagi di media, lalu kasih ke saya. Dia bilang, Bang, sampaikan Bang, kalau dia bilang bahwa sekolah LM itu di tahun itu adalah terbaik, sekolah mewah, high class, itu udah betul. Itu disampaikan. Bahkan kalau dari London ke situ itu butuh beberapa jam. Kalau ke rumah saya itu hanya 45 menit Bang. Memang gitu. Kadang kalau ibu saya manggil saya abang, kalau anaknya manggil saya om. Artinya apa? Bahwa ketika LM berada di situ, memang betul-betul berhenti karena tidak dibiayai oleh NM. Jadi bukan dibujuk-bujuk oleh untuk datang ke rumah dia, itu kebalik. Apa urgensinya? Apa kepentingan untuk bawa LM ke rumah dia? Emang siapa LM? Kan begitu. Dia justru tidak tahu mereka siapa mamanya, siapa bapaknya. Tapi anak ini berteman di Instagram atau di media sosial, mereka chatting-chattingan. Curhatlah LM kepada dia bahwa dia berhenti dari sekolah. Terus di mana dia tinggal? Barulah. Begitu tinggal di rumah mereka, dimasukin lagi sekolah. Lalu kemudian dihajar sama CNN, dimaki-maki, dia tersinggung, tapi dia tetap kasihan kepada LM. Ibu JF dengan ini, anaknya ini, dengan menerima dengan apa adanya. Ternyata LM ini malu karena ibunya memperlakukan orang yang membantu dia di sana di kasar-kasari. Dia pergi dari rumah, tapi sebelum pergi dari rumah dia sudah berhubungan pacaran atau LDR dengan Fadel, pacaran secara sehat. Tetapi LM juga sudah punya pacar inisial A yang juga sudah pernah datang bertemu dengan ibu JF dan dan diakui adalah pacarnya. Di luar itu tidak usah saya cerita kepada kalian, tapi ke penyidik kami sudah sampaikan seperti apa pacaran LM dengan inisial A di UK. Bahkan ada yang lain. Kira-kira begitu. Itu bulan apa Bang? Itu bulan apa Bang? Itu bulan apa? Bulan apa Bang itu Bang? Hah? Bulan apa itu pacarannya dia? Antara antara Loli dengan A, terus akhirnya Nah, kalau dia ambil dari Januari 2024 sampai dengan September itu dia masih ada di UK, Bos. Begitu. Nah, kalau diikut lagi ke belakang pengakuan JF kepada kami dan ada suratnya, sudah kita serahkan ke penyidik sampai segitunya loh. Surat foto chattingan LM dengan seseorang sudah kita kasih. Oke? Dia video dia dengan seseorang di UK yang diduga pacar dia, kita sudah kasih juga ke penyidik. Nah, lalu kemudian bagaimana dia berpacaran di sana, seperti apa sudah kita jelaskan juga. Makanya penyidik tidak boleh tidak untuk merespon ini, karena kalau ini tidak direspon ini sangat berbahaya. Nah, terus kamu tanya apa yang tadi? Oh iya, karena kan disebut-sebutkan dari pihak pengacara sana dari bulan Maret, kejadiannya itu bulan Maret. Nah, makanya kita mau nanya itu kalau dia mengatakan bulan Maret, kenapa laporannya dibuat Januari? Kan kita berdasarkan laporan, artinya di Januari itu ada ditemukan. Januari, Februari, Maret, itu 3 bulan Bos rentang waktunya. Kenapa kok sampai segitu? Nggak bisa. Ketika dilapor di Januari, apa yang terjadi di Januari? Di mana dia berada? Di UK. Dengan siapa dia? Dan kenapa jadi marah dengan ini? Dia disuruh live dan macam-macam, dia tidak mau. Itu ada semua. Dan itu sudah kita jelaskan. Jadi kita tidak menuduh, tapi kita menyampaikan kepada penyidik, ini loh masalahnya. Supaya Anda respon. Ini kasus, mohon maaf, kasus viral. Tetapi ini amat sangat memalukan kalau ini harus ditumbar terus ke permukaan. Saya berharap tadi, ya, kalau memang sudah mulai tenang hati NN, sudahlah, tunggu aja umur 18 tahun, nikahkan aja mereka. Ini saran saya. Bentar Bang. Tapi dia pasti marah lagi, terserah mau marah. Bang, tapi Mas, bentar. Bang, abang ini. Ibu JF ini dan ini termasuk 7 saksi kunci dari pihak Maria sendiri, Bang? Ya. Ada saksinya dan ada suratnya. Dia membuat statement letter, surat pernyataan yang saya serahkan. Dan dia bersedia menjadi saksi diperiksa. Kurang apa? Kenapa Anda abaikan itu?
Emang seperti saya katakan tadi, ada pohon terus punya buah, buahnya jatuh ke bumi. Yang kita bahas buah jatuh loh, nggak ditanya bibitnya apa, pohonnya apa, berapa lama dia baru bisa besar, kan nggak bisa juga. Harus ada semua dirangkai dari awal sampai akhir. Anda boleh sepotong-sepotong. Emang motong buah kan gitu? Enggak kan? Bang, tadi kan abang ini bilang katanya mungkin ada mengkambing hitamkan tadi kan. Siapa? Maksudnya kambing hitam gimana? Nggak tahu deh, tadi kan dibilang. Ya jangan dikambing hitamkan dong. Yang namanya Fadel. Apakah Fadel? Toh anak Anda itu juga di sana dulu. Seperti apa ketika di sana. Dan sekolahnya itu menurut pengakuan Ibu JF kepada saya hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan yang dibiayai oleh NM. Dia di sana tahunan. Kira-kira gimana? Kalau kita marah sama anak, terus kita nggak kasih belanja gitu. Habis itu dia aneh-aneh di sana, kita bilang kok di bawah umur. Anda yang membiarkan dia begitu gimana? Makanya kami punya 3 dasar untuk mengambil tindakan hukum. Sekarang sedang kita draft. 1, dugaan penelantaran. 2, dugaan perundungan. 3, dugaan eksploitasi anak. Ada. Tapi Kita lihat aja. Bang, mengenai sosok A sendiri yang disebut-sebut sama Ibu JF, apakah sosok A sendiri diketahui sama Nikita Mirzani kenal, dan yang fotonya sempat viral juga nggak di Instagram di akun-akun? Yang mana dulu ini? Yang pacarnya Loli. yang Yang tadi dibicarakan, Bang. Yang dibicarakan ini kalau saya menduga ada 2 A. Yang mana dulu ini? Yang pacarnya Loli, Bang, tadi Yang pacarnya Loli inisial A. Nah, kenapa? ya itu sosoknya dikenal sama Nikita Mirzani dan yang sempat ramai di Instagram atau gimana? Kalau itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti Bu JF tahu, E tahu, anaknya Bu JF yang laki-laki tahu si Lopez, dan bahkan orang UK itu datang dan bertemu dengan Ibu JF dan diperkenalkan dan mengaku mereka baik. LM dengan E mengaku mereka berpacaran. Itu Bang, kan si Fadel juga tahu ya Bang, hubungannya A dengan Loli itu pacarannya bagaimana, tapi Fadel masih mau. Iya. Berarti Fadel tulus banget. Dia tulus. Dia bilang gua sudah tahu dari awal. Dan LM itu pulang ke Indonesia memang berkomitmen untuk serius dengan F. Tiba-tiba muncul masalah begini dengan Fadel maksudnya. Ya sudahlah, kita doakan aja NM bisa merestui. Saya kira begitu. Nah, kalau mereka bisa berjodoh di sampai umur 18 tahun nanti biarlah ada apa-apa di rumah saya siapin untuk mereka lamaran. Kira-kira begitu. Bang, tadi ada kambing hitam, Bang. Kalau misalkan abang menghitamkan saudara A ini, nggak tadi menghitamkan saudara A tadi yang mantannya Loli, masuk nggak sih Bang? Abang bikin, maksudnya bilangnya bisa jadi aja nih saudara A yang hubungan pacarannya bla bla. Mengambil hitamkan dia nggak sih Bang? Masuk ke darah saya nggak? Takutnya kan ada tuduhan ke situ kan Bang? Gini. Coba kalian cermati videonya Mama Ibu JF. Apa dia ngomong? Nah, saya nggak ngerti kalau pacaran orang bule, saya nggak pernah pacaran sama orang bule. Bagaimana orang bule pacaran, saya nggak tahu. Tapi kalau untuk lebih lanjut, tunggu diperiksa Ibu JF dengan Saudara E. Dia akan jelaskan semuanya tentang sosok si A1 dan si A B. Jadi si A1 dengan si A2. Bagaimana hubungan LM dengan mereka? Apakah yang ini dengan pacaran, yang ini tidak, atau bagaimana? Makanya kita minta gitu. Nah, justru terakhir-terakhir ini berkembang isu, jangan-jangan si A pacaran dengan I, dengan si LM. Kita nggak tahu, nanti kita lihat. Tapi kalau itu nanti terungkap, dahsyat itu. Saya kira begitu. Kalau saya untuk menyelesaikan sengkarut ini, tolong LM bisa duduk bareng dengan NM, kita kontrol. Baikkan, sekolahkan lagi, masuk kuliah, habis itu bisa bersatu dengan Fadel rame-rame. Saya bersedia menjadi tuan rumah untuk perjodohan mereka. Gitu. Oke. Terakhir ya, closing statement ya. Terakhir Bang, mungkin pemanggilan abang ke Polres Selatan itu hari apa di minggu ini Bang? Saya dipanggil hari Jumat kemarin. Insya Allah saya agendakan hari Kamis. Nah, untuk besok datang ke